Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan ilmu kepada teman-teman sekalian bagaimana cara membuat kolam beton yang kuat, tahan lama dan tidak bocor dengan bahan baku utama yaitu batu bata merah. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sekalian kolam beton saya yang dalam proses pengerjaan ya, 2 buah. Ini berukuran lebar 130 cm dan panjangnya 3 meter dengan kedalaman atau ketinggian itu sekitar 1,5 meter teman-teman. Cukup tinggi karena di tempat saya ini sering banjir, jadi untuk antisipasinya saya bikin dindingnya agak tinggi teman-teman. Nah, nanti setinggi itulah teman-teman. Nih setinggi batas pondasi rumah saya ini teman-teman. Nah, dan yang bagian ujung kolam yang ini panjangnya agak berbeda teman-teman. Ini panjangnya sekitar 3 meter 20 teman-teman, 3 meter 20, kalau yang itu 3 meter. Nah di sini sebenarnya kolam saya ini tidak semuanya menggunakan bata merah teman-teman. Ada juga menggunakan sistem cor juga teman-teman. Di bagian sudut, antara sudut dan sudutnya itu teman-teman menggunakan cor dan dipadukan dengan besi teman-teman. Nah di sini pokok bahasannya yaitu bagaimana cara membuat kolam beton dengan bahan baku utama batu bata merah agar kuat, tahan lama dan tidak gampang bocor teman-teman. Nah langkah yang pertama teman-teman, di sini bisa saya tunjukkan kolam saya ini ya, sebelum dinaikkan batu ataupun disusun batu bata campur dengan semen, ini di bagian bawahnya itu dicor terlebih dahulu teman-teman. Dicor menggunakan bahan baku kerikil, semen dan juga pasir teman-teman. Nah ini bisa saya tunjukkan, ini di bagian bawah sini ini dicor semua teman-teman. Dicor itu di bagian bawah itu dicor semua teman-teman, dan dirangkai besi teman-teman. Jadi supaya kaki-kaki dari kolam ini cukup kuat teman, menopang berat dari dinding kolam ini teman-teman, dan dindingnya tidak gampang turun teman-teman karena kaki-kakinya sudah kuat dengan sistem cor tadi teman-teman. Kemudian ya, ini ya, kenapa ditutup di bagian dinding yang setengah ini karena antisipasi kalau terjadi hujan teman-teman ya, karena batunya baru dipasang, jadi takutnya hujan nanti dapat melunturkan semennya teman-teman, semen yang sudah baru dipasang dengan batu batanya, jadi ditutup terlebih dahulu. Kemudian yang pertama tadi yaitu di bagian kaki-kaki atau lantai daripada dinding kolam, lantai dinding kolam ya teman-teman ya, itu dicor keliling, full keliling teman-teman. Jadi kalau saya saya beritahu ini persegi panjang ini semuanya dicor teman-teman, bagian lantainya. Kemudian di bagian dinding juga teman-teman, ini dinding, ini saya kasih tahu kepada teman-teman, ini di bagian dinding yang kedua, yaitu di bagian dinding ini juga menggunakan sistem cor teman-teman. Kenapa menggunakan sistem cor? Supaya ada kekuatan dari tahanan untuk masing-masing dinding ini nanti
coran pada sudut kolam ini akan mengikat antara dinding 1, dinding 2 dan dinding 4 buah dinding ini saling mengikat teman-teman. Nah, dalam catatan nanti setelah dindingnya naik setinggi ini nanti akan dicor lagi ya, diberi di sudut ini dicor lagi supaya dia menyatu dengan coran ini. Jadi untuk ketika mengecor nanti ini dipasang papan ya, dipasang papan dan di bagian sudut ini tidak di bagian sininya teman-teman, tapi di bagian sini supaya semen corannya bergabung dengan ini sehingga mengikat teman-teman. Itu yang kedua, supaya dinding kolamnya kuat teman-teman. Ketika kita naiki ya, misalnya kita mau kasih makan ikan, kita naik ke dinding kolam itu pasti kuat teman-teman karena sudah dicor bagian lantainya dan dindingnya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu supaya kolam kita kuat ya, di bagian lantai ini, lantainya ini karena belum dicor ya teman-teman ya, di bagian lantai ini nanti kalau ada baiknya ketika dicor itu diberi besi teman-teman, diberi besi ya, besi yang dirangkai teman-teman ya, tidak langsung ditaruh aja ya. Kalau di toko bangunan itu ada besi yang sudah dirangkai yang biasanya digunakan untuk cor lantai dan lain sebagainya. Ya, bisa juga digunakan, bisa juga teman-teman merangkai sendiri besinya teman-teman. Dirangkai sudah rata semua ya, nah baru dicor teman-teman. Nah di sini kolam saya ini menganut sistem pembuangan central drain yang mana pembuangannya ini ditempatkan di tengah kolam. Jadi ini nanti pengecorannya agak seperti kerucut teman-teman, kerucut ya, mengerucut di bagian tengah pembuangan ini. Jadi sehingga semen itu ya mengikat ya, menempel pada dinding ya, agak sedikit tebal di bagian dindingnya. Itu tentu saja akan mengikat dari dinding kolam teman-teman. Itulah yang membuat kolam beton dengan bahan baku batu bata merah ini cukup kuat teman-teman. Dan juga untuk semen ya, semen pembuatan kolam ini ada baiknya gunakanlah semen yang berkualitas teman-teman. Jangan menggunakan semen yang harganya murah dan kita tidak tahu kualitasnya teman-teman. Jadi gunakanlah semen yang berkualitas. Jangan kita sembarangan menggunakan semen. Oke, yang keempat yaitu nah ini tak kalah penting ya, adukan dari komposisi adukan semennya teman-teman. Nah di sini kenapa adukan semen itu berpengaruh dalam ketahanan kolam kita teman-teman. Nah, jika kita ingin kolam kita itu tahan, tentu saja kita dalam bahan bakunya kita harus yang berkualitas, kemudian juga pemasangannya harus sesuai, dan juga kita harus mempunyai keahlian ataupun kita menyewa orang untuk membuat kolam, harus benar-benar paham dengan cara membuat kolamnya teman-teman. Jangan asal-asal kita memilih tukang untuk membuat kolam. Di sini saya tunjukkan adukan semen yang untuk pembuatan kolam ini berbeda dengan mungkin untuk adukan dinding rumah ataupun bangunan lainnya teman-teman ya. Ada baiknya untuk adukan kolam itu perbandingannya 1 sak semen ya, 2 ataupun ya kalau saya 1 sak semen itu 2 kotak pasir ini, ataupun kalau ditakarkan 2 lori atau 2 lori ya, atau 1 sak semen 2 sak pasir ya, itu sudah cukup untuk plester kolamnya teman-teman. Untuk plester kolam itu
1 sak semen 2 sak pasirnya teman-teman. Kenapa demikian? Karena lebih banyak kandungan semen pada kolam itu cukup mengikat, bukannya boros teman-teman. Karena di sini yang kita tahan adalah air teman-teman, bukan kita segi keindahan teman-teman. Ini untuk menahan air, jadi lebih baik semennya lebih banyak teman-teman. Jadi takaran yang pas yaitu 1 sak semen itu dengan 2 sak pasir, seperti itulah teman-teman, supaya kandungan semennya lebih banyak dan juga dia tahan lama. Mungkin kalau untuk pemasangan batu seperti ini ya boleh ditambahkan sedikit, 1 sak semen dengan 3 sak pasir teman-teman, seperti itulah. Jadi kalau untuk plester dia lebih kuat, kalau untuk pemasangan batu itu tidak apa-apa teman-teman, mencegah kebocoran saja teman-teman. Kemudian ketika sudah yang kelima, ketika sudah kolamnya sudah jadi, sebelum ditebar bibit ya, sebelum diisi air ya, diisi air dan tebar bibit, ada baiknya kolamnya dicat anti bocor teman-teman, anti bocor. Yaitu kalau saya biasanya menggunakan produk no drop ya, supaya kolamnya antisipasi tidak bocor teman-teman. Nah, selesai. Kalau sudah sampai ke tahap pengecetan, dan yang terakhir yaitu kita cek bagian kondisi fisik kolam kita, adakah yang retak ataupun pecah atau gimana ya. Nah, itu diperbaiki dulu dan proses pembangunan selesai teman-teman. Dan kita tinggal isi air, masukkan benih, dan kolam kita siap produksi teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video kali ini. Mohon sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.